paksaan. Silakan masuk Islam, silakan tidak. Tapi kalau tidak masuk Islam sampai besok pagi kalau meninggal, insya Allah neraka jahanam. Siap? Saya pakai bahasa selalu begitu. Umar kan begitu. Ada seorang menantang dia ketika menjadi khalifah. Demi Allah, kau masuk Islam atau kubunuh kau. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Muncir ya. Dia punya sistem ya atau cara untuk mengislamkan ya orang-orang Kristen, dan narasinya di sini adalah sesama orang Batak katanya. Ya, jadi seperti yang kita lihat juga tadi itu ya, seakan dia menggunakan kalimat-kalimat Umar ketika menjadi khalifah katanya. Kalau tidak masuk Islam kubunuh kau katanya. Ya, itu sangat luar biasa ya. Paksaan itu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita simak dulu apa yang merupakan ceramah daripada Ustadz Muncir Situmorang berikut ini. Mau nggak saya Islamkan sekarang? Tapi satu hal harus kalian catat, demi Allah. Islam itu agama toleransi dan tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Silakan masuk Islam, silakan tidak. Tapi kalau tidak masuk Islam sampai besok pagi kalau meninggal, insya Allah neraka jahanam. Siap? Saya pakai bahasa selalu begitu. Umar kan begitu. Ada seorang menantang dia ketika menjadi khalifah. Demi Allah, kau masuk Islam atau kubunuh kau. Aku Islam kan. Di kemudian hari beliau ini menjadi gubernur. Apa dia bilang? Wah, seandainya Umar tidak tegas keras kepadaku, mungkin sampai hari ini aku masih kafir. Itulah membuat saya tertarik, tegas bicara di akhir dialog itu. Dia ngomong, Pak, demi Allah, seandainya Umar tidak tegas dulu kepadaku, mungkin sampai hari ini aku kafir. Kubunuh kau, kata Umar. Tapi kalau orang jil ini ribut ini, kayak bebek begitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah yang cuplikan awal ini dulu. Kita akan bahas ini dulu karena di situ dia katakan teman-teman sekalian bahwa Islam itu ya tidak ada paksaan begitu ya. Silakan tidak masuk Islam, silakan. Tapi ya lihat, kalau tidak masuk Islam hari ini, besok kamu akan masuk neraka jahanam gitu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, justru kalau kita melihat dalam surat Maryam ya 1971, ya teman-teman bisa baca sendiri di sana nanti ya, karena itu bukan kitab suci kita ya. Justru sebaliknya ya. Jadi jangan kemudian Anda Ustadz Muncir ya mengklaim orang-orang Kristen itu atau berani menghakimi orang-orang Kristen, orang yang tidak berislam atau tidak beragama Islam itu pasti masuk neraka. Karena dalam konsep kami juga, di luar Yesus Kristus pasti binasa. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berani berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Maka ketika kami katakan bahwa di luar Yesus pasti binasa, ya, kami juga bisa mengatakan demikian. Agama kita selalu kita akan mengatakan pasti agama saya yang paling benar. Ya. Tapi salah satu yang lucu teman-teman sekalian bahwa dia mengasih contoh tentang Khalifah Umar ya, yang kemudian itu memaksakan seorang kafir ya, ini seorang Kristen begitu ya, untuk masuk ke agama Islam. Kalau tidak kubunuh katanya. Nah, ini adalah sebuah pemaksaan, tapi katanya tidak dipaksakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam Kristen itu berbeda ya. Bahwasanya itu Injil harus diberitakan, tapi pemaksaan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu tidak boleh. Tidak boleh kemudian kamu harus masuk ke agama Kristen. Ya, harus dari hati, harus dengan perjumpaan dengan Tuhan, harus dengan damai sejahtera untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan ya ceramah berikutnya daripada Ustadz Muncir ini. Saya bicara Allah dalam sisi Al-Quran, bicara Yesus dalam pandangan Taurat dan Injil, kemudian siapa Yesus dalam pandangan Al-Quran. Transparan kan ajaran Islam itu? Loh toh, kita sama-sama Batak, sama-sama bicara logik, sama bicara kitab suci. Itu sudah bacakan di Injil tadi. Jesus not God, bukan Allah. Kalau nggak punya uang bisa ngutang sama saudara, tidak punya beras ngutang sama tetangga. Kesalahan dalam milih agama, risikonya neraka lah Pak. Khalidina fiha abada.
Mau saya Islamkan sekarang. Kita sama-sama Batak loh, saudara. Saya Islam sekarang. Ya, teman-teman sekalian, di cuplikan kedua ini kita bisa melihat bahwa Ustadz Muncir mencampur adukan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dengan juga membawa-bawa kitab Taurat, Injil katanya. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Not God, kata dia. Ya, dari perspektif Injil katanya dia sudah jelaskan hal itu. Ya, Ustadz Muncir itu hanya menyerang tentang sisi kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Tapi Anda menolak tentang keilahian daripada Yesus. Misalnya, Yesus itu bisa mengampuni dosa. Ya, dan inilah yang menjadi masalah problema dari antara orang-orang Yahudi. Karena Yesus mengampuni dosa. Itu artinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, Yesus dalam Markus pasal 2 ayat 5 dikatakan, ya anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tersinggung. Oh, ini orang menghujat Allah. Karena yang bisa mengampuni dosa menurut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya Allah satu-satunya. Nah, Yesus bisa mengampuni dosa, maka Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Selesai. Ya. Kemudian di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat, karena aku memang Tuhan dan Guru. Udah jelas loh teman-teman sekalian. Yesus Kristus menarasikan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus itu firman Allah teman-teman sekalian. Dan firman itu adalah Allah. Makanya di dalam ayat 3 dikatakan segala sesuatunya dijadikan oleh Yesus yang adalah firman. Diciptakan oleh Yesus yang adalah firman itu. Karena tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi jelas di sini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Ustadz Muncir ya, ketika berceramah seharusnya itu bahas ajaran Islam saja. Ketika ditanyakan mana Taurat yang disebutkan di dalam Al-Quran, mana Injil, Zabur yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu mereka juga tidak bisa tunjukkan. Ya, itu akan udah dicampur-campur, udah disembunyikan oleh orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Ini fitnah. Karena Taurat, Zabur dan Injil itu masih tetap utuh sampai pada hari ini dan ada di tangan orang-orang Kristen. Ya. Jadi jangan hanya mengklaim sepihak dong. Ya, saya tahu bahwa itu adalah interim dalam ceramah-ceramah Anda. Tapi tidak kemudian Anda memojokkan kekristenan. Bernarasi tentang Yesus Kristus. Jadi jangan sama-samakan. Kalau Nabi Isa di dalam Al-Quran adalah Nabi, ya silakan itu adalah untuk Islam. Tetapi jangan kemudian dicocomologikan dengan Yesus Kristus. Karena silsilah Nabi Isa dan silsilah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Itu berbeda. Dua silsilah yang berbeda. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang kemudian Isa dalam Al-Quran dan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Itu pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena silsilahnya berbeda. Dan ke tempat kelahirannya berbeda. Dan juga tujuan akhir daripada kedatangannya nantinya di akhir zaman itu juga berbeda. Dan banyak sekali perbedaan-perbedaan lain. Jadi teman-teman sekalian, di sini ya kita melihat bahwa Ustadz Muncir ini memaksakan kemauannya sendiri dan berani menjustis dan berani menghakimi bahwa orang di luar Islam masuk ke agama atau masuk ke neraka maksudnya. Ya, masuk neraka katanya. Ya, orang Kristen juga bisa mengatakan demikian seperti saya sampaikan di awal tadi teman-teman sekalian, bahwa di luar Yesus Kristus pasti binasa, neraka pastinya. Ya, Anda tidak akan melihat hidup. Ya, Anda akan binasa dalam dosamu jika kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Baik teman-teman sekalian, itulah counteran kita ya. Jawaban kita kepada ceramah Ustadz Muncir ini. Dan tetap kuat di dalam iman percaya kita pada Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.